Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam Salam Pagi. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, ada banyak tokoh atau mungkin orang kenalan kita yang kita tahu bahwa meskipun mereka mengalami berbagai peristiwa bagaikan jatuh dan tertimpa tangga, mereka tetap setia kepada Tuhan. Atau mungkin bahwa di antara kita pernah mengalami peristiwa jatuh bangun, dan toh di saat itu kita tetap percaya bahwa suatu saat Tuhan akan menyatakan kuasanya dan menolong kita. Pertanyaannya adalah, mengapa hal itu bisa kita rasakan atau hal itu bisa terjadi kepada kita? Bukankah akan lebih mudah jika ketika kita mengalami hal itu, kemudian kita mencari pertolongan yang lain yang lebih cepat, yang nampaknya lebih ada di depan mata kita, daripada kita menantikan pertolongan Tuhan? Apalagi jika kuasa yang Tuhan nyatakan kepada kita memerlukan waktu yang tidak singkat. Bukankah itu bertentangan dengan prinsip zaman sekarang, yaitu kalau bisa cepat, kenapa harus lambat? Nah Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, jadi teks ini menyatakan bahwa di dalam penantian kita atas kuasa Tuhan, Dia memberikan kekuatan yang baru. Dan kekuatan kita sesungguhnya adalah pengharapan kita di dalam Tuhan. Andaikan saat ini kita sedang mengalami suatu persoalan atau bahkan banyak peristiwa sedang kita lalui, itu bagaikan kita sedang menyusuri suatu lorong gelap. Namun yang pasti kita tahu bahwa lorong ini akan berakhir, dan di ujung lorong tersebut akan ada sinar atau cahaya yang akan menerangi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, itulah pengharapan kita di dalam Tuhan. Ia membuat kita tidak lelah dalam menyusuri lorong gelap itu, oleh karena pengharapan kita di dalam Dia. Oleh karena itu, jagalah pengharapan kita di dalam Tuhan. Pengharapan berupa adanya kuasa Tuhan yang suatu saat pasti akan dinyatakan atas kita. Itulah kekuatan kita untuk melewati setiap lorong gelap yang Tuhan izinkan kita untuk kita lalui. Namun demikian, pastikan di dalam diri kita ada kemauan untuk berproses tanpa jalan pintas. Prosesnya mungkin tidak mudah, jatuh dan bangun, atau bahkan merasakan perih di dalam hati. Tapi satu yang pasti, kita akan bertahan menjalani itu semua karena kita tahu bahwa kekuatan dari Tuhan siap tercurah atas kita bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Di sisi lain, apa dampak bagi orang yang melihat kita? Mereka akan melihat kita sebagai pribadi yang tangguh, kuat, tahan uji. Namun juga lebih dari itu, mereka melihat kita sebagai pribadi yang beriman teguh. Sehingga mereka dikuatkan hanya dengan melihat kita, melihat kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dengan berpengharapan di dalam Tuhan, ternyata kita bisa membangun pengharapan di hati sesama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya ini menolong kami untuk semakin berpengharapan di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan siap mencurahkan kekuatan bagi setiap kami yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, jika kami hendak menjalani hari kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berpengharapan di dalam Tuhan.